Masjid Jami Al-Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang terus menerus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupan kita, sehingga di malam hari yang penuh keberkahan ini Allah himpun kita di majlis ilmu dengan satu niatan utama kita, yaitu ingin menambah taqarrub kita, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebaikan buat kita, keluarga kita, anak keturunan kita, dan orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik ini anak daripada Malik bin Nadar. Malik bin Nadar ini tidak memeluk agama Islam. Ayahnya Anas bin Malik, ketika ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim, memeluk agama Islam, Malik bin Nadar diajak oleh istrinya yang bernama Ummu Sulaim agar dia masuk Islam. Tetapi ayahanda daripada Anas bin Malik yang bernama Malik bin Nadar, dia tidak mau memeluk agama Islam. Alasan dia adalah jika dia memeluk agama Islam, nanti dia tidak bisa minum, karena memang hobinya minuman keras, hobinya mabok-mabokan. Jadi pilihan dia lebih suka bersama minuman kerasnya ketimbang memeluk agama Islam. Akhirnya berislamlah Anas bin Malik bersama ibundanya Ummu Sulaim. Dan ketika Nabi masuk ke Madinah saat hijrah Nabi, Ummu Sulaim adalah orang yang datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyerahkan anaknya yang bernama Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, aku lihat semua orang yang ada di kota ini, di kota Yathrib, sekarang bernama Madinah Al-Munawwarah. Aku melihat semua orang yang ada di kota ini, masing-masing di antara mereka sudah memberikan hadiah-hadiah, persembahan-persembahan baik buat engkau. Dan saya tidak punya apa-apa kecuali putraku ini yang bernama Anas. Dan mulai saat ini aku serahkan ia kepada engkau untuk menjadi pelayanmu." Dan dalam riwayat, semenjak saat itu Anas bin Malik menjadi pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Anas bin Malik baru usia 10 tahun. Dan dia melayani Nabi dengan setia sampai akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasul wafat. Jadi ketika Rasul wafat, usia Anas bin Malik 20 tahun. Dia melayani semua kebutuhan Nabi, mulai dari sandal yang Nabi perlukan, pakaian yang Nabi perlukan. Jadi kebutuhan sehari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilayani oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang nantinya kita kenal dia sebagai salah seorang sahabat Nabi yang cukup banyak juga meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih sekitar 2286 hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan dia adalah sahabat Nabi yang juga didoakan atau pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berdoa buat Anas bin Malik, "Allahumma rzuqhu malan wa walada wa barik lahu." Ya Allah, berikanlah dia rizki berbentuk harta yang banyak dan anak yang banyak, dan berkahi hidupnya.
dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik di kemudian hari hartanya melimpah. Bahkan diriwayatkan kebun kormanya Anas bin Malik itu panennya 1 tahun 2 kali panen. Biasanya pohon korma itu 1 tahun 1 kali panen. Kebun kormanya Anas bin Malik panennya 1 tahun 2 kali panen. Anaknya juga banyak, termasuk sahabat Nabi yang punya anak banyak. Menurut riwayat jumlah anak dan cucunya serta cicitnya lebih dari 100. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Umurnya panjang juga. Umurnya panjang. Jadi banyak tabi'in sempat berjumpa dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan mengambil ilmu daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan menurut riwayat ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam masa tuanya dan akan meninggal dunia, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berwasiat kepada keluarganya agar meletakkan tongkat kecil yang sering dia pakai kemana-mana dan dikuburkan bersamanya dan diletakkan di atas lambungnya. Dan ternyata tongkat tersebut adalah tongkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu tongkat kecil milik Nabi itu ada pada tangannya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang sering dia pakai kemana-mana. Dan ketika dia meninggal dunia, dia wasiatkan kepada keluarganya sebelum dia meninggal dunia tongkat tersebut hendaknya dikuburkan bersamanya. Di antara nasihat-nasihat yang pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada Anas bin Malik, Rasul sering memanggil Anas bin Malik dengan sebutan ya bunayya, wahai anak, ya. Kata Nabi, in qadarta an tusbiha, kalau engkau mampu untuk memasuki pagi hari, wa tumsiya, dan pada waktu sore hari, ya. Dan walaysa fi qalbika, dan dalam hatimu tidak ada sedikit pun rasa dengki dan iri hati kepada orang lain, faf'al, maka lakukanlah. Nah, ini pesan Nabi kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi suruh Anas bin Malik untuk hatinya bersih. Jangan sampai memasuki pagi dan memasuki sore diisi dengan kedengkian kepada siapapun. Kemudian Nabi mengatakan, ya bunayya inna dzalika min sunnati, wahai anak, itu bagian daripada sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, dan siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah, dan siapa yang mencintai aku maka niscaya dia akan bersama aku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga mengajarkan kepada Anas bin Malik kalau masuk kemana saja untuk salam. Makanya kita mengikuti tradisi tersebut, ya, berada di mana saja, masuk ruangan mana saja, rumah siapa saja. Ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim, ya, wahai anak, kata Nabi, kalau engkau masuk, ya, atau mengunjungi keluargamu, kerabatmu, orang-orang yang berada di sekitarmu atau keluargamu, maka berilah salam, ya. Kenapa? Dengan salam itu, kata Nabi, yakun barakatan, dengan salam itu akan menjadi keberkahan alaika, bagimu, wa ala ahli baitik, dan keberkahan bagi keluargamu. Masuk keluar rumah itu salam. Itu ajarannya Rasul kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan menurut Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah sahabat Nabi yang solatnya paling mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dia hari-hari bersama Nabi, ya, tinggal di rumahnya Rasul, melayani Nabi, dan tentu dia melihat semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah tentang ukuran keimanan, yaitu Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang sampai aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai ketimbang orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Maka bahasan kita kali ini adalah bab tentang persembahan cinta yang begitu dalam, begitu besar, begitu mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu ciri utama orang beriman itu adalah mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta ini harus dibuktikan dengan keteguhan iman, ketabahan serta keikhlasan dalam menjalani segala macam bentuk ujian. Karena namanya cinta itu pasti ada ujian. Tidak ada cinta tanpa ada ujian. Ya. Jadi jangan menyatakan kita cinta Allah, cinta Rasul, kemudian kita tidak diuji. Tidak, tentu diuji. Orang yang mencintai orang lain ada ujiannya. Ya, kita mencintai kekasih kita, kita diuji. Kita mencintai anak kita, kadang-kadang anak yang paling kita cinta itu Allah uji kita lewat anak yang paling kita sayang. Ya. Maka cinta itu butuh pembuktian, dan pembuktian itu dilaksanakan dengan ketekunan dalam beribadah dan kerelaan berkorban segala macam yang kita miliki semata-mata untuk Allah dan Rasulnya. Makin tinggi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu makin berat ujiannya, terutama godaan-godaan duniawi yang setiap saat berada di sekitar kita dan merayu kita, sehingga akhirnya kita terjerembab pada godaan duniawi tersebut dan melepas diri kita dari sumber cinta utama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, para nabi-nabi saja itu mereka mengalami ujian. Kita tahu Nabi Ayyub alaihi salam, ya, diberikan ujian, ya, dengan penyakit yang lama baru bisa diobati. Padahal dia Rasul kan, Nabi, diuji. Nabi Nuh alaihi salam diuji dengan pengingkaran anaknya. Dia berdakwah kemana-mana, tetapi dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anaknya yang berada di sampingnya yang mengingkarinya, bahkan tak mau bergabung dengannya di atas perahunya Nuh alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam mendapatkan ujian dari orang yang terdekatnya, yaitu istrinya, yang bahkan menjadi musuh dalam selimut, yang sering membocorkan dakwah-dakwah yang sedang dilaksanakan oleh Nabi Lut alaihi salam. Kita tahu Nabi Lut ia berdakwah di kaum Sodom. Nabi Lut ketika mendatangi kaum Sodom, datangnya awalnya masih sendirian, jejaka dia. Kemudian dia menikah dengan salah satu wanita dari kaum Sodom dan dikaruniai 2 anak perempuan. Anaknya taat, anaknya patuh dan mengikuti dakwahnya Lut alaihi salam. Namun istrinya yang senantiasa merongrong dakwahnya Lut alaihi salam, bahkan menjadi musuh dalam selimut dalam dakwahnya Nabi Lut alaihi salam. Lalu berikutnya Nabi Yunus alaihi salam diuji selama 40 hari tinggal dalam perut ikan. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa diuji dengan dihadapkan dengan penguasa yang zalim, Fir'aun, yang semena-mena, bengis dan jahat. Nabi Yusuf alaihi salam diuji awalnya dengan diuji lewat saudara-saudara yang hasut padanya. Kemudian diuji dengan kecantikannya Zulaikha.
dan nabi-nabi mendapatkan ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita melihat bagaimana mereka menunjukkan kecintaan mereka kepada Allah, tetap bertahan di tengah-tengah ujian yang mendera kehidupan mereka. Nah, bila seseorang ini sudah sempurna kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, disitulah dia akan mendapatkan manisnya iman. Dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ya, ada 3 perkara, jika seseorang itu berada di dalam dari 3 perkara tersebut, dia akan mendapatkan manisnya iman. Salah satunya Nabi mengatakan, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya. Allah dan Rasulnya lebih jauh dia cintai, ya, ketimbang yang lainnya. Jadi ketika seseorang ini menghadirkan rasa cinta yang begitu besar kepada Allah dan Rasulnya, tentu dia akan merasakan manisnya iman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dirasakan oleh para sahabat-sahabat yang berada di sekitarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan kepada Allah itu merupakan manifestasi daripada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada Nabi itu manifestasi daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan kita cinta Allah, sudah pasti kita cinta Rasul. Kalau kita katakan kita cinta Rasul, sudah pasti kita cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Rasul karena Rasul yang membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan kita mencintai Rasul, tentu kita akan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jalannya Rasul itu adalah jalan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat Nabi, riwayat dari Anas bin Malik juga. Ada salah seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi, orang Badui. Dia tanya sama Nabi tentang hari kiamat. Kemudian Nabi katakan kepadanya, ma'adatta lis-sa'ah, apa yang engkau persiapkan untuk menyongsong hari kiamat? Kemudian laki-laki tersebut berkata, hubbullahi wa rasulih. Dia mengatakan, aku mempersiapkannya dengan mencintai Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benarnya cinta. Lalu kata Nabi, fa innaka ma'a man ahbabta, engkau akan dihimpun bersama siapa yang engkau cintai. Qala Anas, lalu Anas Malik mengatakan, fama farihna ba'dal Islam farhan ashadda min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'a man ahbabta. Kami belum pernah merasakan kebahagiaan setelah kami merasakan kebahagiaan kami berada dalam lingkaran keislaman itu, kecuali setelah itu kami mendengar Nabi mengatakan fa innaka ma'a man ahbabta, sesungguhnya engkau akan bersama siapa yang engkau cintai. Ya. Wa qala Anas, dan lalu Anas setelah itu dia berkata, fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Aba Bakrin wa Umar. Anas berkata, aku cinta Allah, aku cinta Rasul, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar. Fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Aku berharap nanti di hari akhir aku dikumpulkan bersama Rasul, bersama Abu Bakar, bersama Umar, ya. Aku berharap berkumpul bersama mereka, wa illam a'mal bi a'malihim, walaupun aku ini belum beramal seperti amalnya mereka. Karena bisa saja nanti dikumpulkan walaupun amalnya tidak sama dengan mereka, tapi karena cinta itu akhirnya menggiring kita dan menggabungkan kita bersama rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak kisah cinta para sahabat-sahabat Nabi yang mereka ekspresikan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah tentang Hanzalah bin Amir. Hanzalah bin Amir ini adalah salah seorang pemuda Ansar yang tangguh, gagah, pemberani dari kabilah Aus. Kita tahu ada 2 kabilah besar di Madinah, ada Aus dan Khazraj. Ya. Dulu kabilah Aus dan Khazraj ini adalah 2 kabilah yang
suka berantem. Berpuluh-puluh tahun mereka perang. Ya, setelah Nabi masuk ke Madinah, tinggal di Madinah, ini dua suku ini jadi damai, jadi akur. Ya. Setelah juga mereka memeluk agama Islam. Sebelum itu berpuluh-puluhan tahun mereka perang antar suku. Dan tahu siapa penyebabnya? Siapa yang suka membakarnya, yang suka mengomporinya? Kaum Yahudi. Dulu di Madinah, Yahudi tinggal di Madinah. Ya. Ada Bani Nadir sama Bani Quraidah. Bani Nadir, Bani Quraidah ini, kalau melihat suku Aus dan suku Khazraj ini sudah mulai memanas, nanti Bani Nadir memihak salah satunya, Bani Quraidah memihak salah satunya, dan mereka mulai yang kompor-komporin. Ya. Sekarang masih nggak? Yang suka ngompor-ngomporin siapa? Perang-perang antar negara. Siapa di belakang? Dikomporin sama dua suku dari Yahudi, komporin. Nanti kalau terjadi perang, kan mereka butuh amunisi, butuh dana, pinjam sama siapa? Pinjam sama Bani Nadir dan Bani Quraidah. Pinjam pakai bunga untuk beli pedang, beli tombak, untuk sewa onta, hutang. Jadi mereka yang kompor-kompori, ketika perang mereka yang siapkan fasilitas, nggak ada dana, hutang. Nah, ketika datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini damai ini Aus dan Khazraj. Nah, ini kita kembali kepada kisahnya Hanzalah. Hanzalah ya, menikah dengan seorang wanita di Madinah ya, yang bernama Jamilah binti Abdullah. Namanya orang menikah pasti ada pesta ya. Kemudian ada malam pertama dong. Di malam pertama, ketika dia sedang berdua-duaan dengan kekasihnya dan masuk waktu subuh. Ketika masuk waktu subuh, Hanzalah bangun, dia mandi bersih, dia berangkat sholat subuh. Pulang dari sholat subuh ya, Hanzalah kembali lagi ke rumah. Namanya pengantin baru nih, gak lama-lama di masjid, balik cepat-cepat, pengantin baru ya. Kalau dia lama di masjid pasti ditanya sama teman, ngapain tuh lama-lama di masjid, pengantin baru, sana pulang deh, balik dia ke mana? Ke rumahnya. Ini berduaan lagi dia sama istrinya ya, baru hari pertama ini. Lanjut, ketika dia sedang berduaan sama istrinya, terdengar sayup-sayup suara yang menyerukan hayya alal jihad, panggilan untuk berangkat jihad. Ini kan pertanda bahwasanya panggilan dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanzalah tertegun dengar suara itu. Dia dengar banyak derap suara kuda yang berlarian dari depan dan dari belakang rumahnya untuk berangkat ke medan Uhud pada waktu itu. Hanzalah langsung bangun dari tidurnya, sedangkan dia dalam keadaan mendekap istri kesayangannya. Istrinya pun kaget. Ada apa? Dia bilang ini ada panggilan jihad. Dan subhanallah, istrinya orang yang memang sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Dia menyemangati suaminya, cepat-cepat berangkat, sambut panggilan jihad tersebut. Bahkan dia ikut mempersiapkan kebutuhannya Hanzalah. Hanzalah siap-siap memakai baju perang, mengambil pedangnya, menyiapkan kudanya, dan berangkat. Karena saking buru-buru, belum sempat mandi junub ya. Kemudian Hanzalah berangkat ke medan Uhud, bertempur dengan gagah.
dan Hanzalah mati syahid. Dia tinggalkan malam pertamanya ini, hari pertamanya bersama istri yang dia sayangi dan cintai. Antum kalau nikah cutinya berapa lama? Ya, udah lupa? Kebanyakan udah lupa nih, atau ada yang masih ingat ya? Cuti kan, ambil cuti seminggu ambilnya. Biasanya kalau lagi cuti mau diganggu nggak? Cuti nikah nggak mau diganggu. Ya. Dan teman-temannya juga pasti nggak enak mau ganggu. Oh, lagi pengantin baru soalnya, ya diganggu. Ini hari pertama. Itu kenapa terjadi? Karena semata-mata dia cinta sama Allah dan Rasulnya. Karena tahu ini panggilan jihad dari Rasul. Tinggalkan semuanya. Dan dia gugur di medan Uhud. Setelah selesai perang Uhud, Nabi menghimpun sahabat-sahabatnya yang masih hidup. Nabi katakan, sekarang kita angkat sahabat-sahabat kita yang tewas di medan Uhud. Dikumpulkan sekitar 70 syuhada Uhud. Ketika sedang dikumpulkan para syuhada tersebut, hal yang menakjubkan terjadi pada tubuhnya Hanzalah yang bersimbah darah dan gugur di medan Uhud. Tetapi dilihat oleh para sahabat-sahabatnya dalam keadaan begitu bersih, seakan-akan orang baru selesai mandi. Rambutnya basah rambutnya Hanzalah bin Amir, basah seakan-akan orang baru habis mandi. Bingung sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Dan itu tidak terjadi pada jenazah yang lainnya. Akhirnya mereka kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyaksikannya. Dan Nabi katakan, dia telah dimandikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hanzalah kontan itu, orang cinta sama Nabi itu kontan dapatnya. Ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hanzalah kemudian diangkat jenazahnya, dan Rasul pun ikut mengangkat jenazahnya, dan Nabi berjalan sambil berjinjit. Kata sahabat-sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berjalan sambil berjinjit?" Kata Nabi, "Bumi ini terasa sempit bagiku karena sekian banyak malaikat turun memenuhi bumi ini karena ingin ikut mengangkat jenazahnya Hanzalah, sehingga terasa sempit bagiku untuk melewati bumi ini. Jalan sempit sampai berjinjit." Ini balasan orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah lagi yang lain. Kisah salah seorang sahabat Nabi yang bernama Mughis. Mughis ini punya istri namanya Barirah. Mereka dua-dua ini budak, suami istri. Namun di kemudian hari Barirah ini dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, karena sudah merdeka, Nabi panggil Barirah. Kata Nabi, "Wahai Barirah, engkau sudah merdeka. Karena engkau sudah merdeka, engkau punya hak untuk pilih. Tetap bersama suamimu ini, Mughis, atau pisah. Karena statusnya sudah beda nih statusnya. Dia masih budak sedangkan engkau sudah merdeka." Dan Barirah itu bilang, "Ya Rasulullah, aku pilih merdeka." Ya, dia pilih merdeka. Dia udah nggak cinta sama Mughis. Ya, mungkin ketika itu menikah ya karena memang status, karena dia budak, Mughis budak, ya menikah. Nah, sekarang dia sudah merdeka, dia pingin hidup mungkin lebih layak lagi. Dia bilang pisah. Akhirnya pisah. Namun Mughis ini hatinya itu begitu cinta kepada Barirah. Dia mau mempertahankan, tapi apa daya dia masih budak. Sedangkan Barirah sudah merdeka. Mughis hanya bisa melampiaskan cinta dan kerinduannya lewat memandang Barirah dari jauh setiap saat. Dia ngintip-ngintip dari jauh karena dia merasa tidak bisa lepas hatinya dari Barirah. Dan kejadian ini disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sampai Nabi bilang sama pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kata Nabi, wahai Al-Abbas, lihat itu Mughis, kasihan dia. Dia begitu sangat mencintai Barirah, tetapi apa daya, Barirah sudah tidak lagi mencintainya. Ya. Bukan Mughis tidak baik, bukan Barirah itu jahat, tapi memang hati. Ya. Barirah sudah tidak punya hati lagi sama Mughis. Hingga suatu hari karena kasihan sama Mughis, Nabi panggil Barirah. Nabi bilang sama Barirah, ya Barirah. Ini kata Nabi, lihat, perhatikan Nabi itu santun sekali. Kan Nabi bisa suruh kan? Nabi bilang apa? Andaikan saja engkau mau kembali kepada Mughis. Nabi ngomong seperti itu. Nabi bicara seperti itu atas dasar apa? Kasihan kepada Mughis. Ya. Tapi kita lihat jawabannya Barirah. Ini saking hormat dia sama Nabi, takzim dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memastikan ucapannya Rasul. Karena Nabi mengatakan, andaikan saja engkau mau kembali kepada Mughis. Apa kata Barirah? Ya Rasulullah, apakah ini perintahmu? Dia tanya. Nabi katakan, tidak, bukan perintah. Aku hanya menyatakan andaikan engkau mau kembali, atau andaikan engkau mau buka hatimu. Terus kata Barirah, ya Rasulullah, tidak mungkin aku kembali kepadanya karena hatiku tidak pernah bersamanya. Bayangkan ya, kalau seumpamanya Nabi bilang sama Barirah, ini perintahku, kira-kira Barirah bilang apa? Dia pasti mau kembali. Jadi Barirah ini seorang sahabat perempuan. Seandainya Nabi mengatakan ini perintah aku, dia pasti mengatakan, ya Rasulullah, walaupun hatiku tidak mau, karena engkau yang perintah, aku mau kembali kepada Mughis. Tapi begitu mulianya sang Rasul, Rasul sangat tahu tentang kejiwaan orang. Kalau cinta itu tidak bisa dipaksakan. Nabi hanya mengucapkan saran saja. Maka dia tanya, ini saran atau perintah? Kalau perintah, nggak mau, nggak ada tolak sama sekali. Jadi banyak sekali episode cinta yang ditunjukkan oleh para sahabat-sahabat Nabi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Musa Al-Asy'ari, rumahnya yang didatangi Nabi pertama kali. Nabi tinggal di rumahnya ketika Nabi baru masuk Madinah. Ya, onta Nabi berhenti tepat di depan rumahnya Nabi Musa, berhenti tepat di rumahnya Abu Musa Al-Asy'ari. Ketika ontanya Nabi itu berdiri tepat di depan rumahnya Musa Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Asy'ari berhenti di situ, kemudian duduk di situ. Nabi mengatakan, aku nginap di rumah ini, rumahnya Abu Musa Al-Asy'ari. Ketika sudah masuk ke rumah itu, Abu Musa Al-Asy'ari mempersiapkan semuanya dan mempersilahkan Nabi tinggal di bawah. Abu Musa Al-Asy'ari tinggal di atas, lantai 2. Alasannya biar Nabi tidak lelah, tidak capek. Ya. Kemudian setelah datang malam, Abu Musa Al-Asy'ari naik ke atas bersama istrinya. Dan dia bilang sama istrinya apa? Wahai istriku, sepertinya malam ini tidak pantas kita tidur. Kenapa, kata istrinya? Masalahnya ini rumah kita 2 lantai dan kita berada di lantai 2. Dan kalau kita tidur di atas pasti kita akan bergerak. Namanya orang tidur kan bergerak bolak-balik badannya. Dan terbiasa di rumah kita ini, setiap ada orang jalan di atas atau orang bergerak di atas, itu debu-debunya rontok. Zaman dulu kan bangunannya nggak pakai semen, nggak didak begitu ya, 2 lantai tapi kan rapuh bangunannya. Bayangkan kalau seumpamanya kita tertidur dan kita bergerak, kemudian debu itu jatuh mengenai wajah suci Rasulullah SAW. Maka sepanjang malam itu, demi nama cinta ya kepada Rasul, Abu Musa Al-Asy'ari dan istrinya membekukan badannya. Jadi badannya dikakuin, tidak tidur, dikakuin, nggak bergerak, sampai mau turun ke kamar mandi pun tidak, tahan sampai pagi, semata-mata untuk kenyamanan tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika pagi datang, Rasul melihat wajahnya Abu Musa Al-Asy'ari pucat. Nabi katakan, kau sakit? Enggak, tapi pucat mukamu itu. Ada apa gerangan denganmu? Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya,
saya semalam tidak tidur. Karena saya khawatir kalau saya tidur bergerak-gerak tubuh saya, rumah ini kalau kita bergerak di atas banyak debu yang jatuh, ini bakal kena wajahmu yang mulia, nggak pantas. Maka saya bersama istri saya tidak tidur. Kami membekukan tubuh kami sepanjang malam. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tanpa berkata, tanpa berucap, Nabi tersenyum dan mendekati Abu Musa al-Asy'ari, dan Nabi peluk erat-erat tubuhnya. Bayangkan balasan sang Rasul. Apakah mungkin tubuh yang pernah dipeluk oleh Rasulullah itu akan terbakar api neraka? Betapa banyak sahabat Nabi yang ingin dipeluk oleh Nabi. Abu Musa al-Asy'ari tanpa dia minta dipeluk, tapi Nabi melihat bagaimana dia memperlakukan Nabi. Nabi mendekati, Nabi peluk dia erat-erat. Nabi itu membalas cinta umatnya pasti lebih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah ini. Terakhirnya Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Waktu peristiwa Nabi wafat, itu Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu lagi ada di kebunnya. Anaknya lari, cari ayahnya di rumahnya nggak ketemu, lari ke kebunnya. Dan ketika dia jumpa ayahnya, sambil menangis dan teriak mengabarkan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zaid itu kebiasaannya adalah sebelum pergi kebun lihat wajah Nabi, baru ke kebun. Pulang dari kebun lihat wajah Nabi. Jadi wajah terakhir yang dia lihat sebelum dia ke kebun siapa? Wajah Rasulullah. Dan kali ini anaknya datang temui dia, kabarkan Rasul wafat. Ketika anaknya kabarkan Rasul wafat, Abdullah bin Zaid bilang apa? Allahumma azhib basari. Ya Allah, hilangkanlah penglihatanku, kai la ara ba'da habibi Muhammadan ahada. Ya Allah, hilangkanlah penglihatanku agar aku tidak melihat setelah kekasihku Muhammad siapapun. Dan setelah dia ucapkan itu, buta dia. Dia bilang, aku nggak pantas lagi lihat siapa saja. Sudah cukup bagiku melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang dia tiada, ambil penglihatanku. Allah ambil penglihatannya. Jadi ini kisah betapa para sahabat-sahabat Nabi menunjukkan ekspresi cinta mereka kepada Nabi dengan cara yang bermacam-macam. Bilal bin Rabah ketika dia dalam keadaan sakratul maut, itu keluarga-keluarganya kumpul semuanya, sampai ada keluarganya berteriak, ya Allah, betapa besar musibah yang bakal kami alami. Kami akan kehilangan muazzinnya Rasulullah. Bilal malah bilang begini, ya Allah, betapa bahagianya aku karena sebentar lagi aku akan bertemu dengan kekasihmu dan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga yang bakal dia tinggalkan sedih, dia malah gembira. Dia ingin cepat untuk berjumpa dengan kekasihnya Allah dan kekasihnya dirinya sendiri, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.